Gunung Salak dikenal sebagai salah satu gunung yang paling syarat dengan cerita misteri. Beragam kisah mistis menyelimuti kawasan ini, mulai dari kepercayaan tentang kerajaan gaib Pajajaran yang dijaga makhluk halus, hingga penampakan sosok-sosok tak kasat mata seperti harimau putih, nenek tua, dan sosok pramugari misterius. Tak sedikit pula pendaki yang mengaku mengalami kejadian aneh, tersesat tanpa sebab, melihat warung gaib, mendengar alunan gamelan di tengah hutan, hingga gangguan kuntilanak. Semua itu kerap dikaitkan dengan pantangan berkata sembarangan, bersikap tidak sopan, atau merusak tanaman. Bahkan, beredar pula rumor tentang harta karun peninggalan Belanda yang konon terkubur di kawasan ini. Halo Sobat Detektif Horor, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti perjalanan tim Dina Official dalam sebuah eksplorasi misteri untuk menguak mitos-mitos yang berkembang di kawasan Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Perjalanan kami dimulai dari kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam menuju Ciapus, Kabupaten Bogor. Namun, di tengah perjalanan, hujan deras memaksa kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Oke, saat ini kita lagi berada di kawasan Ciomas Ciapus, mau menuju lokasi bersama tim. Ada Dina Official, ada AS Misteri, ada Jen Kreator, ada Ateng Misteri, dan ada Ridam Official. Dan yang belakang itu pasien COVID, nggak tahu siapa namanya. Yuk, kita saat ini sedang istirahat dulu dikarenakan hujan yang cukup lebat membasahi muka bumi. Oke, gaskeun, kita nanti sambung lagi di TKP. Setelah hujan mereda, perjalanan pun kembali kami lanjutkan. Tujuan pertama kami adalah menemui sesepuh setempat yang dikenal dengan panggilan Abah Jenggot dan Abah 70. Di sanalah kami mendapatkan arahan, petuah dan wejangan sebelum menelusuri kawasan lereng Gunung Salak. Pesan-pesan tersebut menjadi bekal penting sebelum kami melangkah lebih jauh. Intinya sih ngejaganya, ulah nggak rusak kemudian mungkin ya, intinya dia menjaganya sampai sekarang. Bang itu semata-mata memang jaya. Akan kelihatan. Kenapa nggak akan kelihatan? Bukan mistis, itu ilusi optik. Karena dia semua jalur air. Itu Selanjutnya, tim bergerak menuju kawasan lereng Gunung Salak melalui jalur Villa Gajah, Kampung Waas, Paninggal. Tujuan kedua kami adalah rumah Kang Ion, salah satu pengelola sekaligus pengurus kawasan lereng Gunung Salak. Yuk, saat ini tepat pukul berapa ini? Pukul 5 ya. Kita langsung naik ke lereng Gunung Salak, Bah ya? Lereng Gunung Salak. Villa Gajah. Ya. Sini ada Abah Jenggot, ada Abah 70, Akang. Abah Teddy. Abah Teddy. Oke, kita langsung gaskeun. Gaskeun, ayo. Siap. Bismillah.
Perjalanan dari rumah Abah Jenggot menuju lokasi ini memakan waktu sekitar 30 menit dengan medan tanjakan yang cukup ekstrim. Hujan yang membuat jalur licin memaksa kami berkendara dengan ekstra hati-hati. Oke teman-teman, kita baru sampai di titik pertama ya. Nanti kita cari untuk lokasi, kita istirahat sejenak sambil cari-cari lokasi untuk kita explore nanti malam. Dan kita bersama tim. Dari rumah Kang Ion, saya bersama tim Dina Official melanjutkan perjalanan menuju Curug Orok dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, suasana sunyi dan nuansa horor terasa begitu kental, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi setiap langkah kami. Oke sobat lain, detektif horor dimanapun kalian berada, ini saya sedang menuju lokasi, namanya lokasi Curug Orok yang ada di kaki Gunung Salak. Dan ini bersama saya Kang Idam atau Ridam Official ya di YouTube-nya. Silahkan diklik aja di pencarian Ridam Official. Nah, subrek cina. Jangan lupa subrek channel ini juga. Kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam. Ya, kurang lebih 2 jam ya. Ini kita baru sampai di sini. Dan titik lokasinya masih ada berada di depan, kurang lebih 30 menitan lagi saurna gitu ge. Dan ini Bandar Muncang se-Jawa Barat. Sebelah mana titik pantau? Gen kreator. Sapalih ditu. Palih ditu teh ya, mendaki gunung melintasi lembah bukan. Oke teman-teman, simak terus, ikutin terus perjalanan saya di channel Detektif Horor. Jangan lupa like, share, and subscribe juga. Bagi kalian yang suka silahkan di like, yang tidak suka udah tonton aja, jangan banyak komen. Oke, yuk gaskan. Astagfirullah, lokasinya lihat. Astagfirullah tuh, Villa Lumbung Salak, Villa Botani.
dijaikunya di Tapi yang resmi isinya ini. Ada rumah juga ya di sini ya? Villa. Oh, villa. Tapi ini masih aktif, Pak? Kosong. Kosong berapa tahun nih, Pak, dikosongin? Lebih sekitar 5 tahunan. 5 tahunan ya. Yang punyanya orang Jakarta atau orang mana? Orang Jakarta. Kemana? Tapi yang resmi. Udah villa kosong. Ini sudah lebih 5 tahun ya tidak dihuni ya. Sinyal masih aman. Mantap. Dan treknya juga masih waduh. Bengap. Wah, jauh nih kita. jauh. Ini bersama kita Dena Official. Silakan yang belum tahu bisa diketik di pencarian YouTube. Pesan untuk hari ini, Ah, capek. Dena Official dicari aja ya di pencarian YouTube. Namanya Dena Official. Waduh dah. Kita bukan. Ya, Tank Misteri. Si kumis lelet ya nih gini. Ini Asep Misteri. AS alaihi salam. Halo. Asu. Lama aku suka dia. Ini sayang ya, villa terbengkalai begini dibiarkan begitu saja. Mantap ya dalamnya ya. Orang bule itu yang mana ya? Ini kayaknya mantap ya. Ayaan sih nama. Waalaikumsalam. Ini masih jauh teman-teman perjalanannya. Ini belum Masih jauh. seberapa. Mungkin baru Kita nggak nyangka ya di baru segini teman-teman. bawah kaki Bukit Gunung Salak itu ternyata banyak villa juga. Itu di sana ada villa juga. Padahal jalannya seperti ini. Jalannya seperti ini. Saya baru pertama kali ini kesini guys. Lumayan ngap. Jalannya amunisinya nih. Amunisi. Amunisi. Kesan-kesannya Capek pokoknya. Capek pokoknya. Luar biasa nanjak teman-teman. Pertama nanjak, kedua di motor kita 4 jam teman-teman. Oh ada itu. Jadi kita petunjuk jalan. tujuan akhirnya itu mana sih? Tujuan akhir yang pesawat Sukhoi tubruk gunung sana. Gaskeun lagi. Gaskeun. Gaskeun Semangat. terus. Semangat warna. Bismillah, kita turun, kita masuk ya ke hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk ya. Kita ke titik lokasinya. Coba nu gaduh center, nyumbang center atuh. Ini udah mulai gelap ya. Dan ini kalau kata orang Sunda mah sanek kala. Sanek kala. Kala. Oke, sip. Wah, Jalannya seperti ini ya. Jujur ini pertama saya ikut explore dengan suhu ya dari Bandung. Aduh, tadinya nggak mau ikut, cuman saya diiming-imingi emas jadi gitu. Lokasinya masih hutan lebat ya, kan ini kaki Gunung Salak, ini masih kakinya ya, belum masuk ke dalam hutannya. Tap. Tuh. Kanan kiri kita ini tanaman ini ya, apa ya, pulus jalatrong atau apa ya. Pokoknya ini kalau kena kulit gatal. Dan di sini juga masih banyak lintah atau pacet. Siapa yang gendut? Paling selalu ada letikan. Ini lokasinya kayak gini ya, hutan lebat. Jadi ini kita benar-benar ikut sama Explore Misteri, sekaligus kita membuktikan juga bahwa semua yang ada tayangan itu bukan rekayasa. Karena perjalanannya juga waduh, ya mah lamun sorangan mah geus bengek. Abi mun teh sina udah dah. Saya gelon tadi bibitanan ku muncang mah jeung Mas moal milu. Ayo. Ini kita sudah sampai di titik lokasi yang dinamakan apa, Curug Orok ya.
Airnya masih jernih. Itu masih jauh ke sana. Saya mah terpakai sinyal. Saya mau pakai satelit tuh. Nah, aman sinyal kuota. Kecaman kuota. Kan CEO beneran. Gak ayah sinyal di dia mah. Excel yang ada. Ini ya, anak pemberani. Ini berani deh. Tuh kosong pisan. Dek, siapa namanya dek? Keiku. Keiku. Udah hafal ya hutan ini ya? Sudah. Sudah hafal. Sering naik ke sini? Sering kalau misalnya air. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Usia berapa? 12 tahun. 12 tahun ya guys, 12 tahun. Tapi mainannya udah di hutan ini bisa disebut pendaki cilik. Jadi ini kita di sini bukan titik terakhir ya, tapi kita masih harus ke atas lagi. Jalurnya ke sini, nanti kita masuk ke atas sana. Dan masih lumayan. 50 meter ya? 50 km. Oke, siap. Ada si Tumang. Pulah makan di canutan atuh hor, amunisi. Wah. Kacau ya. Ini treknya masih titik lokasinya masih jauh ya. Tengah hutan belantara, guys. Ini lokasinya ya. Dan kita ditemani salah satu bocah pemberani namanya Keiku. Nah, ini air terjunnya. Cuman kita kayaknya nggak jadi explore di sini dikarenakan kita kan sistemnya live streaming. Berhubung di sini sinyal kita down ya, nggak ada sinyal satu titik pun. Jadi kita nggak bisa melakukan eksplorasi di tempat ini karena kita sistemnya live streaming. Jadi kemungkinan kita akan mencari lokasi lain yang memungkinkan dan untuk sinyal juga memungkinkan. Hari mulai gelap saat kami memasuki kawasan hutan Gunung Salak. Perjalanan menuju Curug Orok memakan waktu kurang lebih 1 jam. Karena kondisi sudah semakin gelap dan demi keselamatan, kami memutuskan untuk tidak berlama-lama di lokasi. Kami pun segera menuruni kembali lereng Gunung Salak. Satu pesan yang kami bawa pulang, siapapun yang datang ke alam, khususnya ke Gunung Salak, wajib menjaga sopan santun, menghormati sesama, dan tidak merusak apapun yang bukan milik kita. Karena alam tidak pernah benar-benar sepi, dan tidak semua yang ada di sana ingin menampakkan diri pada manusia. Jika kalian menyukai konten eksplorasi misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kami pamit undur diri, dan ingat, di balik sunyinya alam, selalu ada sesuatu yang mengawasi.